Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas uji kompetensi 1 tentang sistem reproduksi manusia. Pastikan kalian sudah mengerjakan terlebih dahulu ya sebelum menyimak video ini. Perhatikan gambar organ reproduksi laki-laki berikut. Bagian yang berperan menjaga sperma dari suhu yang tinggi ditunjukkan oleh nomor. Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari nomor 1 adalah vas deferens. Ini merupakan saluran sperma. Nomor 2 adalah epididymis yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang ketiga adalah testis yang berfungsi sebagai tempat produksi sperma dan juga tempat dihasilkannya hormon testosteron. Yang keempat adalah skrotum. Skrotum merupakan kantung pelindung testis yang melindungi testis dan juga menjaga testis agar tetap pada suhu yang ideal. Jadi, bagian yang berperan menjaga sperma dari suhu yang tinggi ditunjukkan oleh nomor 4. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, kelenjar reproduksi pada laki-laki yang berfungsi menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron adalah seperti penjelasan di soal sebelumnya. Sperma dan juga hormon testosteron diproduksi di bagian testis. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan juga pematangan sperma adalah tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Ini adalah bagian yang disebut dengan epididymis. Jawabannya adalah C. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Saluran ovum dan tempat tumbuh berkembangnya embrio secara berurutan ditunjukkan oleh nomor 1 ini adalah oviduk atau tuba falopi sebagai saluran sel telur atau saluran ovum. Nomor 2 adalah uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Yang ketiga adalah ovarium. Ovarium adalah tempat produksi ovum. Dan yang keempat adalah serviks atau leher rahim. Saluran telur itu bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 dan tempat tumbuh kembang embrio itu bagian yang ditunjuk oleh nomor 2. Jadi jawabannya 1 dan 2. A. Soal selanjutnya, pada peristiwa oogenesis, setiap satu oogonium akan mengalami meiosis dan pada akhirnya akan membentuk. Nah, pada soal ini silahkan kalian buka kembali ya bagan tentang oogenesis. Pada akhir peristiwa oogenesis akan dihasilkan satu ovum yang fungsional dan juga 3 badan kutub. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, perhatikan gambar siklus menstruasi berikut. Berdasarkan gambar tersebut, proses yang terjadi adalah kita simak satu-satu dari pilihan D. Dinding rahim luruh karena estrogen menurun. Dinding rahim luruh itu bukan karena estrogen yang menurun, tapi karena hormon progesteron tidak dihasilkan lagi. Jadi progesteron adalah hormon yang berperan untuk mempertahankan dinding rahim. Dinding rahim akan luruh apabila progesteronnya menurun. Jawaban D kurang tepat. Jawaban C, dinding rahim luruh karena progesteron meningkat. Ini harusnya dinding rahim luruh karena progesteronnya menurun ya, bukan meningkat. Yang B, dinding rahim menebal karena progesteron meningkat. Dinding rahim menebal disebabkan karena meningkatnya hormon estrogen, bukan karena hormon progesteron. Pilihan A, dinding rahim menebal karena estrogen meningkat. Ini jawaban yang tepat. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, pada saat fertilisasi sperma akan bertemu dengan ovum. Pada organ reproduksi perempuan, peristiwa tersebut terjadi pada bagian
Fertilisasi atau pembuahan atau pertemuan antara sperma dan ovum terjadi di sepertiga tuba falopi atau sepertiga dari oviduk. Jawabannya adalah D. Berikutnya, sel telur yang telah dibuahi disebut hasil dari pembuahan atau hasil dari fertilisasi ini adalah zigot. Kalau pilihan B, nidasi, ini merupakan nama lain dari implantasi atau penempelan zigot pada dinding rahim. C, morula, ini merupakan hasil perkembangan dari zigot. Jadi morula itu punya karakteristik di mana selnya itu seperti bola padat yang bentuknya seperti anggur. D, blastula, ini merupakan hasil perkembangan dari morula di mana dia ini bolanya bentuknya seperti anggur tapi sudah memiliki rongga di dalamnya. Jawabannya adalah A. Berikutnya, perhatikan urutan proses reproduksi berikut. Proses reproduksi sampai kehamilan secara berturut-turut adalah: yang pertama, didahului oleh peristiwa keluarnya ovum dari ovarium atau yang kita sebut dengan ovulasi. Yang pertama itu pernyataan nomor 2. Kemudian setelah terjadi ovulasi, masuklah ovum ke dalam saluran telur atau oviduk atau tuba falopi dan di sana akan terjadi peristiwa fertilisasi. Pernyataan nomor 1. Selanjutnya terjadi fertilisasi. Di rahim itu mulai terjadi penebalan dinding endometrium. Ini adalah pernyataan nomor 4. Dan yang terakhir, apabila sudah terjadi fertilisasi, menghasilkan zigot sampai di uterus dan akan melakukan proses implantasi atau penempelan pada dinding rahim. Pernyataan nomor 3. Jadi jawabannya adalah 2, 1, 4, dan 3. Jawabannya B. Soal berikutnya, perhatikan beberapa ciri penyakit yang menyerang sistem reproduksi berikut. Ciri yang menunjukkan penyakit gonorea adalah penyakit gonorea ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini apabila masuk ke dalam organ reproduksi manusia, salah satu ciri-cirinya adalah penderita tersebut akan mengeluarkan urin bercampur dengan nanah. Jadi yang berkaitan dengan penyakit gonorea adalah pernyataan nomor 1 dan juga pernyataan nomor 4. Sedangkan pernyataan nomor 2, Candida albicans, ini merupakan jamur penyebab dari penyakit keputihan. Sedangkan nomor 3, keluaran lendir berwarna putih kekuningan, ini merupakan ciri dari keputihan ya, keluarnya cairan berwarna putih sampai kekuningan. Nah, penyakit gonorea itu ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1 dan juga pernyataan nomor 4. Jawabannya adalah B. Nah, bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang.